akan pujikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan, sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang boleh menjadi penuntun jalan langkah hidup kami ke depan Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan terlebih dahulu. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya ambil dari Amsal 11 ayat 3. Akan saya bacakan untuk kalian. Amsal 11 ayat 3.
Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Di sini saya akan mengambil tema pemimpin yang berintegritas. Pemimpin, ya, kalau kita bicara tentang pemimpin, ya, pemimpin itu dapat diartikan sebagai orang yang mengemban tanggung jawab dan dapat mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Di sini dalam arti lain berarti seorang pemimpin itu harus menjadi teladan bagi bawahannya. Nah, untuk menjadi seorang teladan bagi bawahannya tentu seorang pemimpin itu harus memiliki integritas yang baik, integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi yaitu termasuk orang yang bertanggung jawab, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, orang yang rendah hati. Nah, di sini hari ini mari kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Karena setiap manusia itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Minimal adalah untuk memimpin diri kita sendiri. Karena tanpa kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita tidak dapat melangkah atau mengatur hidup kita, masa depan kita. Tentu integritas diperlukan. Untuk apa? Untuk masa depan kita di kemudian hari. Nah, saya akan mengambil contoh dari kisah Alkitab, yaitu kepemimpinan Raja Saul dan Raja Daud. Ya. Dua raja ini adalah raja yang termasyhur pada masanya, tetapi di mereka itu memiliki integritas yang berbeda atau karakter yang berbeda. Raja Saul itu adalah raja yang diurapi Tuhan, tetapi kenapa pada akhir hidupnya dia kehilangan segalanya? Semua anaknya meninggal, dia kehilangan tahtanya, bahkan dia meninggal dengan cara yang tidak layak. Tentu saja ini membuat pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa seperti itu? Bukankah dia raja yang diurapi Tuhan? Ya. Ternyata dalam perjalanannya Saul itu merupakan raja yang memiliki integritas yang rendah. Pada saat Israel dikepung atau terdesak oleh bangsa Filistin, ya, Raja Saul itu dia mengorbankan bakaran sendiri yang harusnya berarti itu adalah tugas dari imam. Dan saat diingatkan oleh Samuel, Raja Saul tidak bertobat, tetapi dia malah mengelak dan tidak mau bertobat. Nah, tentu saja ini adalah merupakan kesalahan bagi Raja Saul. Kenapa? Karena seorang raja atau seorang pemimpin harus memiliki integritas atau rendah hati. Ya. Nah, tentu saja itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan lalu pada Raja Saul juga memiliki rasa iri hati kepada Raja Daud dan rasa dengki karena merasa Daud itu saingannya. Padahal pada saat itu Daud adalah merupakan masih bawahannya. Nah, berbeda dengan Daud, ya. Walaupun pada masa mudanya Daud diurapi untuk menjadi raja Israel, tetapi dia harus menunggu proses yang panjang atau proses yang lama untuk hal itu menjadi sebuah kenyataan. Dia harus melawan Goliat terlebih dahulu, bahkan dia harus diburu oleh Saul untuk dibunuh karena tadi saya katakan Saul merasa iri kepada Daud sehingga ingin membunuh Daud karena merasa Daud adalah merupakan ancaman dalam hidupnya, ancaman bagi tahtanya karena Saul takut kehilangan tahtanya. Nah, tetapi Tuhan melihat hati, Tuhan berkenan pada hidup Daud karena Daud memiliki integritas yang tinggi. Daud merupakan orang yang bertanggung jawab. Saat Daud diserahi domba oleh ayahnya, dia benar-benar menjaganya dengan baik. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya. Itu sebagai wujud tanggung jawab dia terhadap ayahnya. Walaupun dombanya hanya seberapa, tidak sebanyak seperti yang kakak-kakaknya punya, tetapi dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia harus bisa mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, Tuhan melihat itu semua. Nah, di sini kita belajar dari keduanya. Saat hati kita berkenan terhadapan Tuhan, ya, Tuhan berkenan dalam hidup kita, tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Bahkan pada masanya Daud menjadi raja yang termasyhur dan melahirkan raja-raja berikutnya. Nah, itu karena apa sih? Berarti apa integritas yang dimiliki oleh Daud. Nah, baiklah hari ini biarlah kita belajar ya, untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Kita belajar, kita seringkali ya mungkin sebagai pelajar atau guru seringkali kita menyepelekan tugas-tugas yang diberikan atau mungkin nanti saja mengerjakannya atau menunda-nunda pekerjaan yang diberikan. Padahal tentu hal itu pun menyulitkan diri kita sendiri di kemudian hari. Jika misalnya tugas yang diberikan itu harus diminta atau harus sudah dikumpulkan dan kita belum mempersiapkan atau belum mengerjakan, tentu kita akan kerepotan mengerjakannya, bahkan dadakan, bahkan mungkin ada yang obat semalam
belajar dalam hidup kita ya, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena seorang pemimpin sejati ya, pemimpin berintegritas tentunya selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tidak pernah mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita sadar seorang pemimpin itu tidak dapat berjalan sendiri. Seorang pemimpin harus ada yang mendukungnya, entah itu dukungan dari bawahan, atau dari rekan, atau dari semuanya ya. Karena begitu juga dalam hidup kita, tapi juga butuh dukungan dari orang tua, dari guru, dari teman ya. Mari kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin ya, biar hidup kita juga berdampak pada orang lain. Dan di sini kita juga belajar ya untuk mengerti bahwa masa depan itu tidak di tangan guru, tidak di tangan orang tua, tetapi masa depan itu ada di tangan Tuhan dan di tangan kita sendiri. Bagaimana kita mau ke depannya, meraih masa depan hidup kita, itu semua tergantung dari kita sendiri. Tergantung dari proses kita. Apakah kita mau melalui proses itu ya, walaupun mungkin sekarang kesulitan, harus belajar, harus seperti ini, seperti itu. Tetapi suatu saat di dalam proses itu kita akan menuai hasilnya yang baik. Kalau kita segala sesuatu itu kan bayar harga ya. Kalau kita bayar harga dengan mahal, tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mari di sini kita sama-sama belajar ya untuk memiliki integritas yang baik, integritas yang tinggi, untuk belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi saya katakan, belajar menjadi orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam hidup ini ya. Karena orang jujur dimanapun dia berada, hidupnya itu pasti akan jujur. Walaupun mungkin kadang kejujuran kita itu menyulitkan diri kita, tetapi kalau kita tetap berlaku jujur, pasti suatu saat Tuhan akan menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak pernah bisa ditutupi, karena kebenaran akan selalu muncul. Mari kita sesuai dengan tadi ayat yang di dalam Amsal 11 ayat 3 ya, orang dijujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur itu pasti hatinya tulus. Orang yang jujur itu apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang namanya pura-pura. Karena apa? Dia jujur, dia terbuka, dia tulus hatinya. Tapi beda dengan pengkhianat, dirusak oleh kecurangannya. Seorang pengkhianat itu pasti akan berbuat curang ya, karena dia pasti akan mereka-rekakan yang buruk. Tetapi kalau orang yang tulus hatinya, dia pasti akan terbuka, dia pasti akan jujur dan melakukan setiap kebenaran. Karena kalau orang jujur itu pasti melakukan hal yang benar. Tidak ada orang jujur itu melakukan belok atau salah, dan orang jujur itu dia pasti melakukan hal yang benar. Di sini saya juga belajar, kalian juga belajar, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Karena sekali lagi saya katakan, kita semua ini dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin ya. Biarlah kita menjadi seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, dan suatu saat kita juga bisa memberi dampak ke orang lain ya. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapat itu tidak timbul diri kita sendiri, tapi juga timbul ke orang lain. Terima kasih sekian hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari ini, kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas